Alright, kita masuk ke video seri keempat dari workshop programming. Kita bakal bahas function. So, function itu common, biasa ada di programming. Sangat bermanfaat buat banyak hal. Yaudah, kita bahas aja langsung. Jadi function itu definisinya adalah sekumpulan statement atau sintaks yang dieksekusi saat dipanggil pada suatu program. Format nulisnya, pertama kita spesifikkan type-nya apa, type itu tipe data dalam fungsi tersebut, terus nama fungsinya apa, terus dalam kurung kita tulisin parameternya yang dipisah dengan koma, mau berapa bebas parameternya, baru diikuti dengan block statement yang bakal menggunakan parameter-parameter tadi. Ya, alright. Tapi kayaknya kita harus lihat langsung deh ke contoh programnya ya. So, kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh dari function. Yang ini nih. Yang bakal kita panggil di main program. Kita bakal bikin function subtraction atau pengurangan dengan tipe datanya dari fungsi ini adalah integer. Terus parameter-parameternya ada A dan B yang berupa integer juga. Dalam fungsi ini kita bakal jabarkan R, suatu integer R, dan R ini adalah hasil dari pengurangan A dan B. A dan B. Baru kita return nilainya R ini ke fungsi subtraction ini. Jadi kalau fungsi ini dipanggil, dia bakal menghasilkan nilai R dari sini. Di program utama, kita declare 3 variabel, X-nya 5, Y-nya 3, dan Z. Nah, kita assign Z sebagai fungsi subtraction dengan parameter 7 dan 2. Jadi kalau di subtraction, di fungsi pemanggilan fungsi ini ya, kalau kita state subtraction, terus kita state variabelnya 7 dan 2, berarti A ini 7, B ini 2. Nih. B itu 2, A ini 7. Atau 7 ini A, 2 ini jadi B. Nanti bakal dikurangin. Terus kita print nilai Z yang hasil 7 dan 2 ini. Yang kedua, kita langsung aja panggil dalam inline sama standar outnya. Subtraction 7,2 nilainya sama aja. Kalau di sini kita assign ke variabel Z, kalau di sini nggak usah kita assign karena dia udah punya si subtraction ini udah punya nilai sendiri, yaitu R tadi. Itu fungsinya return R, kembaliin nilai. Terus di baris ketiga kita state subtraction pakai variabel yang udah kita declare, lokal variabel di sini. X-nya 5, Y-nya 3. Baru yang terakhir kita ngitung 4. Jadi subtractionnya Z sama dengan 4 plus hasil subtraction dari sini X, Y. Ya kurang lebih gitu. Coba kita compile and run. Nah kita lihat. Pertama, first result is 5. Z itu subtraction 7 dan 2. 7 kurang 2, 5. Benar. The second result sama 7 sama 2 jadi 5. The third result itu X, Y. X-nya 5, Y-nya 3. Oke, jadi 2, benar. Fourth result 4 plus 2. Paling yang harus dilihat itu cara kita bisa nge-state functionnya ya. Kita bisa assign functionnya ke variabel tertentu, bisa langsung panggil karena dia udah punya nilai sendiri, integer return R. Terus bisa dikombine juga sama operasi aritmatika lain, operasi lain. Dan ya gitu, kita juga bisa assign variabel lain. Lebih tepatnya nilai dari variabel yang udah kita declare. Oke, itu buat intro to function.
Terus jenis function itu ada dua, ada specific variable function sama void atau not specific variable function. Yang pertama ada specific variable function. Kita lihat, ini ada fungsinya, subtraction yang tadi, ini ada pemanggilannya. Specific variable itu artinya kita menyatakan variable ini secara spesifik ya, variable apa namanya, fungsinya secara spesifik. Kita menyatakan subtraction merupakan fungsi dengan variabel integer. Nah, dia value-nya integer. Dia yang return value integer R juga. Jadi kalau dipanggil dia nanya ntar integer langsung. Ini ya harus saya jelasin dari sini ya harusnya. Lebih gampang. Ini yang hijau-hijau function yang kita panggil. Terus yang biru tuh nilai apa namanya? Nilai variabel yang kita assign ke A dan ke B di fungsinya. Terus X dan Y ini variabel yang kita masukin ke sini. Oke, karena udah kita lanjut aja. Nah, ada fungsi dengan tipe yang nggak spesifik alias void function. Void function ini berguna kalau kita nggak mau menyatakan tipe datanya secara spesifik. Kalau tadi kan kita nyatakan R ini sebagai integer. Terus kita nyatakan fungsi subtraction ini sebagai integer, fungsi dengan tipe data integer. Kalau kita nggak perlu tipe data yang spesifik, atau kalau kita cuma mau ngeprint doang gitu ya, kayak kita mau ngasih statement standard out doang, ya udah pakai void aja. Void misalnya void hello, terus kita panggil hello, udah ntar dia cuma menyatakan, cuma mengeksekusi program ini. Oh ya, trivia, kalau kita manggil function itu harus pakai ini ya, satu set buat tutup kurung ini. Jadi kalau nggak ada parameter ya udah kosongin aja kayak gini. Kalau ada parameter kayak yang tadi, kayak yang di sini, isi parameternya. Ya. Oke, terus teknik buat manggil function itu ada dua, setahu saya. Ada yang kita panggil dari file yang sama, atau kita manggil dari file yang berbeda. Contoh dari file yang sama, kayak yang tadi, kayak yang subtraction tadi, kita bikin fungsi subtraction di sini, terus kita panggil di main program ini juga. Jadi satu file script yang sama ya. Ini kan satu file yang sama nih, function.cpp. Terus bisa juga dari different file, dari file yang berbeda. Misalnya kita punya file hello.cpp, terus isinya cuman void buat ngeprint hello doang. Terus di file lain, di main programnya, kita kasih include, terus tanda kutip 2 nama fungsi yang mau kita panggil, file dari fungsi yang mau kita panggil gitu. Kayak kita panggil library ya, kayak include iostream, include cmat, ini pun bisa dianggap sebagai library, jadi diakses. Ntar kalau kita jalanin hello ini, udah dia jalanin program yang ada di dalam sini. Bedanya beda penulisan doang sih. Kemudian ada beberapa hal-hal lain tentang function. Pertama ada namanya istilah default value atau parameter, atau default parameter. Kemudian ada istilah argument passing sama overloaded function. Buat default value artinya, kalau di yang sebelumnya di sini kita nggak nge-state kan A atau B ini berapa, jadi dia defaultnya ya 0 sih, mungkin. Ya dia nggak punya nilai lah, mungkin 0. Kalau di sini kita nge-state nilai B sebagai 5 defaultnya. Jadi kalau kita punya fungsi hitung, langsung aja dah di sini. Nah, misalnya kita punya fungsi hitung dengan parameternya A dan B, B-nya defaultnya 5. Jadi kalau kita nggak nge-state parameter B ini, dia bakal otomatis ngasih nilai 5. Misalnya R adalah A kali B. Kalau kita nggak nge-state nilai B, berarti R itu A kali 5 gitu. Jadi di sini, dengan default parameter, hitung 2 ini artinya hitung dengan parameter A-nya 2. B-nya udah ada kan default 5. Kalau di sini, nah A-nya 2, B-nya yang defaultnya 5 kita ganti dengan 4. Coba kita langsung run. Nah, dengan default parameter nilainya adalah 10. Karena 2 kali 5. B-nya kan 5. Dengan parameter lain, kalau kita state dengan explicit parameter di sini,
2,4 misalnya. A-nya 2, B-nya 4, 2 kali 4 ya 8. Artinya default value-nya nggak dipakai, default parameternya nggak dipakai. Kemudian ada argument passing. Nah, jadi kalau sistem di sini nih ya, di function ini ya. Kalau kita punya variabel misalnya x-nya 5, y-nya 3. Di sini udah yang enak. Nih, x-nya 5, y-nya 3. Kalau kita bikin variabel z, kita assign variabel z kepada fungsi hitung x, y. X, y, x-nya a, y-nya b. Nah, yang kita masukin ke sini itu bukan x, variabel x, tapi nilai dari variabel x. Jadi, yang kita masukin ke fungsi hitung ini, kalau dia tanpa argument passing ya, gimana ya enaknya? Gini dah. Nah, ini tuh kita bakal manggil fungsi hitung 2 nih. Dia nggak memiliki argument passing. Argument passing itu cirinya dia setelah tiba data, kita kasih tanda dan ini. Nah, ini ciri buat argument passing. Kalau nggak kita kasih tanda apa-apa ya udah. Ini yang biasa. Nih. X-nya 5, Y-nya 3, berarti kita ngassign value-nya doang. Value X-nya sekian, value Y-nya doang sekian sebagai A dan B di fungsi ini. Coba kita jalanin deh. Hitung 2 dulu. Hitung yang tanpa argument passing ya. 60, 5, 3. Z-nya hitung 2, 60. A-nya A kali 2 nih. B-nya B kali 2, baru R-nya A kali B. Berarti A-nya tuh karena nilai X 5. 5 kali 2, 10. B-nya 3 kali 2, 6. 10 kali 6, 60. Baru dia kita panggil nilai X dan Y. X dan Y nggak berubah kan? 5 dan 3 tuh. Tetap aja. Bedanya kalau kita pakai argument passing, hitung doang. Nah, kalau nilai Z-nya tetap ya, 60 ya. Yang beda adalah X dan Y-nya. X dan Y-nya ikut keubah. Variabelnya ikut keubah. Jadi, X-nya jadi, karena kaliin 2 tadi, karena X-nya kita masukin ke A ini, kita kaliin 2, jadi 5 kali 2, 10. Dia bakal nge-return value ke sini, X-nya di 10. Yang Y juga sama, Y-nya 3 kali 2 jadi 6. Return ke value Y jadi 6. Gitu. Jadi, argument passing buat nge-pass value yang udah diolah di fungsi ke local function tadi. Dan ketiga ada overloaded function. Overloaded function itu kalau satu fungsi yang dengan nama yang sama ya, kayak ini hitung dengan punya type yang beda, tipe data yang berbeda. Yang satu integer, yang satu float. Integer buat perkalian, float buat pembagian misalnya. Ya udah kalau kita nge-state kayak gini, misalnya variabel lokal gini, kita hitung yang integer sama hitung dengan float, dia bakal ngasih hasil yang masing-masing. Kayak gini. Nah, integernya 5 sama 2. 5 kali 2, 10. Floatnya 5 sama 2 juga. 5 bagi 2 jadi 2,5. Tuh. Itu buat ya apa namanya? Fungsi dengan nama yang sama cuman data type yang berbeda. Tipe data yang berbeda. Oke, so that's it. Itu buat fungsi. Sekarang ada tugas buat latihan. Silakan modifikasi kalkulator dari tugas bab tentang logical foundation bab kedua. Itu biar punya fungsi aritmetika dasar dan pangkat berulang tanpa library CMath. Jadi kalau pakai CMath kan udah ada tuh buat angkar, buat akar, buat pangkat. Nah, kalau ini jangan pakai fungsi CMath. Bikin fungsi sendiri. Terus fungsinya dipanggil dari file yang sama dan berbeda. Bikin 2 ya. Ini ada contoh buat fungsinya. Ini fungsi tambah kurang kali bagi ya. Ini kelihatannya doang panjang kok. Hasilnya mah simple. Kita run aja. Simple Math Solver. Ini karya Hafid TW18. 19 nih. Kita mau bikin kita mau
melaksanakan prosedur apa ya, pengurangan dah, pengurangan. 1 kurang berapa, kurang 3, oke, min 2. Sekarang pangkat 100 pangkat 3, oke, 1 jadi 10 pangkat 6. Oke, terus ke rumus ABC deh. Rumus ABC hanya 20, 200, 5, 10. Nah, ntar dapat x2 nya, akarnya sama. Ya kurang lebih gitulah, tinggal di explore aja. Gimana kreatifnya kalian buat bikin program ini. So that's it buat video serial kali ini. Silakan latihan, silakan explore, silakan ya berkarya dengan programming ini. Gue ngomong apaan sih. Anyway, thank you for watching. Nanti bakal ada video lanjutan lagi. Tunggu aja, lihat aja. Thank you. Bye-bye.